saudara nyanyikan dengan setengah suara. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Itulah pernyataan hati kami, iman kami kepada Tuhan. Sungguh luar biasa pengampunan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni kami, sehingga kami seperti kain kesumba yang tadinya Tuhan, tapi Engkau buat menjadi seperti salju, bahkan seperti putihnya bulu domba. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi dengan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, pimpin kami semua yang ada di dalam ruangan ini tanpa terkecuali dengan Roh-Mu yang kudus, supaya sungguh kami boleh mendengar suara Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Roh Kudus juga yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan, terlebih soal mengampuni. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adikku para pelayan hari ini. Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan soal forgiveness, pengampunan. Saya angkat tema ini karena masih dalam rangka apa? Idul Fitri. Kan ada minal aidin wal faizin ya. Ya, ada yang bilang ketika mulut tak mampu berucap, telinga tak mampu mendengar, apalagi tangan sanggup untuk berjabat erat, ketika kaki tak mampu melangkah, maka segeralah ke UGD, karena itu adalah gejala stroke ringan. Kalau anak muda bilang minal aidin wal faizin, maafkan aku yang terlalu sayang tanpa izin. Tapi sebenarnya kita dalam rangka Prapaskah ya. Prapaskah adalah satu masa sebelum kita menjelang masa Jumat Agung dan Paskah, di mana kita mau merayakan pengampunan Allah. Amin. Maka kita mau merenungkan tentang pengampunan. Saudara-saudaraku, coba saudara saya ajak untuk membayangkan pada hari ini, seandainya ada seseorang, bisa di gereja ini atau di komunitas saudara, bercerita sesuatu tentang diri saudara kepada orang lain. Awalnya sih enggak berniat jahat, ya cuman ngobrol biasa, gosip biasa. Tetapi mereka yang mendengarkan enggak benar-benar tahu soal itu. Ya. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang ini. Lalu dia berbicara kepada orang lain. Lalu orang lain yang ketiga ini berbicara lagi sesuatu gosip tentang saudara yang sebenarnya enggak benar gitu. Dan terus berkembang sampai mungkin kalau ke satu kota gitu. Tiba-tiba saudara satu hari anak saudara pulang dari sekolah menangis. Kenapa? Karena semua teman-temannya di sekolah membuli dia, meledek dia karena berita yang mereka dengar. Anda mungkin bertanya, apa yang terjadi nak? Setelah saudara tahu, saudara menjadi panas hati, emosi. Ya, Anda menjadi marah dan bertanya, siapa ini yang menyebarkan rumor ini? Saudara-saudaraku, selanjutnya apa yang saudara lakukan?
Setelah saudara tahu sumber dari gosip itu, kira-kira saudara mau ngapain? Karena saudara sudah marah, saudara mau marah karena saudara sudah terluka. Reputasimu itu sudah terluka. Saudara mau ngapain? Banyak orang Kristen termasuk kita yang di ruangan ini yang pernah merasakan hal itu, betul? Apa mungkin ada di antara saudara yang sedang merasakan itu? Banyak dari kita sering kali berada dalam situasi seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Dan hari ini Tuhan mengajarkan kita. Saudara-saudaraku, pada satu saat, ini soal pengampunan ya, ada seorang, ini cerita benar nih, seorang petinju, juara tinju di Amerika Serikat yang berasal dari Irlandia. Dan dia sebenarnya sangat terkenal. Tetapi satu saat Tuhan tangkap dia dan dia bertobat dan percaya kepada Kristus. Sehingga dia meninggalkan pelan-pelan profesinya dan dia akhirnya beralih sebagai seorang penginjil. Sehingga dalam hidupnya dia selalu pergi ke kota-kota lalu menginjili. Biasanya di satu kota itu dia mendirikan tenda lalu menginjili outdoor gitu ya. Satu saat dia sedang berada di dalam satu kota, dia sudah mendirikan tenda dan sore harinya dia sedang mempersiapkan untuk KKR. Ya, di tenda itu lalu dari jauh tiba-tiba ada sekelompok orang yang adalah preman datang kepada dia. Dan orang-orang itu mengolok-olok dia, meledek-ledek dia gitu ya. Mau ngapain gitu. Dan semakin dekat dia yang tadinya duduk dia berdiri walaupun dia diam saja. Tapi terus semakin ngeledek orang ini, ya, si mantan petinju yang adalah pendeta ini, ya, akhirnya dia berdiri tapi dia tetap diam saja. Mereka mengajak berkelahi, preman-preman itu dia tetap diam saja sampai salah satu preman itu mengangkat tangan dan menampar pipi kanan dari sang pendeta. Mereka nggak tahu siapa pendeta ini. Akhirnya pendeta itu sampai agak mundur gitu. Lalu dia kembali maju lagi tegak berdiri dan kali ini dia menegakkan dagu kepalanya. Dan preman itu tetap meledeki dia, bahkan setelah dia ditabok sebelah kanan, datang lagi yang satu, tabok lagi sebelah kiri. Jadi 2 kali dia, kanan dan kiri. Akhirnya dia lepas jaketnya, lalu dia sing-singkan lengan bajunya, lalu dia menengadah ke atas. Tuhan, Engkau mengajarkan bahwa kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi setelah itu enggak ada instruksi lebih lanjut dari Engkau. Maka diangkat 2 orang itu lalu dibanting ke bawah, saudara-saudaraku. Tapi saudara-saudaraku, hari ini saya mau katakan ada instruksi lebih lanjut dari Tuhan. Yaitu soal pengampunan. Ya. Mari saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pengampunan dari Matius 8 ayat 21 sampai 35. Saya tidak akan baca keseluruhan ya. Saya akan baca per satu ayat atau 2 ayat dan lalu saya menjelaskan dan kita mencoba merenungkan. Kalau di Alkitab TB2 di situ ada 5 alinea. Ya, ada 5 alinea. Jadi saudara-saudaraku, saya akan membahasnya per alinea. Dimulai dari pasal 21. Saudara perhatikan Alkitab saudara, saya akan bacakannya bagi saudara. Judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Matius 18. Yang sudah buka katakan amin. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sampai di sini dulu saudara-saudaraku. Setelah Yesus mengajarkan murid-muridnya ayat 15 sampai 20, Petrus ini ternyata ada pergumulan dalam dirinya, yaitu tentang hal mengampuni.
mengampuni sesamanya. Sehingga dia nanya, Tuhan berapa kali sih saya harus sabar? Berapa lama saya harus memaafkan saudaraku? Saya percaya ini bukan pertanyaan untuk pengetahuan, tetapi ini adalah pergumulan hidup. Mungkin dia sering kali dikeselin sama komunitasnya, mungkin 12 orang itu. Ya. Dan kita tahu dalam Alkitab, Yakobus dan Yohanes itu pernah merasa paling tinggi, sehingga dia mereka merasa bahwa sayalah yang berhak menjadi tangan kanan Tuhan. Dan Petrus pasti kesel dengernya. Belum lagi Yudas Iskariot. Yudas ini kan bendahara ya, dia yang megang duit. Tapi berkali-kali dia bohong, ya, munafik, bahkan dia nilap duit. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi berkali-kali sehingga Petrus bilang ini harus sampai berapa kali gue maafin. Belum lagi ada yang bilang mungkin Thomas itu kalau tidur ngorok. Kalau semalam dia ngorok nggak apa-apa saya ampuni, tapi setiap malam ngorok gitu. Ya. Jadi banyak sekali pergumulan yang dialami oleh Petrus sehingga dia bertanya, Yesus berapa kali saya harus mengampuni? Dan saudara-saudaraku, saya percaya kita juga adalah orang yang bergumul soal pengampunan, betul ya? Ya. Beberapa kali orang itu minjem duit sama saya, bilangnya mau balikin. Sekali nggak balikin, ya sudahlah. Tapi minjem lagi, 2 kali, 3 kali nggak pernah balikin. Terus berapa lama gue harus ngampunin dia? Saya pernah melayani seorang istri yang suaminya bermasalah. Dan saya melayani itu lebih dari 5 tahun. Dari mulai tahun pertama, abang sebagai gembala. Inilah permasalahan suaminya. Yang utama adalah dia narkoba. Berkali-kali jatuh ke dalam narkoba. Bertobat jatuh lagi. Bahkan lebih dari 3 kali. Sulit ya mengampuni ya seperti itu. Akhirnya sampai tahun ke-5 datang lagi tiba-tiba masalahnya yang sama. Dan saya perlu tambahan cerita bang, masalahnya adalah bukan soal narkoba. Tapi dia juga selalu main perempuan. Dan sekarang saya sudah tidak tahan. Karena ceweknya ganti-ganti dan yang terakhir hamil. Saudaraku, pengampunan adalah sesuatu yang sangat sulit, betul? Dalam konteks saudara mungkin mengalami seperti itu. Petrus juga bergumul seperti itu. Sehingga dia tanya, berapa kali Tuhan? Seberapa panjang saya harus mengampuni? Lalu Petrus bilang dengan bangganya, 7 kali ya Tuhan. 7 kali ini adalah angka yang luar biasa. Karena menurut ketentuan para rabi pada saat itu, engkau harus mengampuni 3 kali. Ya, 1 kali salah, ampuni, 2 kali salah, tapi keempat jangan ampuni. Ya. Tapi Petrus bilang 7 kali. Berarti Petrus luar biasa ya. Aturan cuma 3 kali ngampunin, tapi dia bilang 7 kali, berarti 2 kali lipat plus bonus 1. Nah, mungkin Petrus nanya, 7 kali kan Tuhan? 7 kali itu udah luar biasa loh, 2 kali lipat dari ketentuan para rabi. Ya, dengan bangganya mungkin dia tanya. Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Bukan. 70 kali 7 kali. Langsung ciut Petrus. Ternyata 7 kali itu gak cukup. Tetapi 70 kali 7 kali. Saudara-saudaraku, memang pengampunan itu adalah sebuah yang sulit sekali. Survei mengatakan ya, 1 dari 4 orang yang ada di dunia ini menyimpan dendam dan tidak mau memaafkan. Pengampunan itu sulit sekali. Kenapa pengampunan itu sulit buat Petrus dan buat siapapun? Paling tiga di sini saya lihat ada 3 hal yang membuat orang sulit sekali untuk mengampuni. Mengampuni anaknya, mengampuni suaminya, istrinya, temannya, sahabatnya. Yang pertama, karena pengampunan itu melibatkan emosi yang sudah tersakitkan. Itu sebabnya orang kalau untuk mengampuni perlu konseling. Tidak cukup hanya didoakan sekali terus jadi. Beberapa hari yang lalu kami pendeta GRI melayani pasangan suami istri
yang juga ada kepahitan sudah lama. Situ dinasehati, saya sih nggak ikut, tetapi rekan sejawat nasehati, lalu mereka menangis dan mereka dipulihkan. Tapi saya bilang sama rekan sejawat saya, wah Amang, dia sudah dipulihkan, mereka sudah mantap dan mereka mau melayani, dan mungkin mereka mau masuk ke GRI. Saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Tetapi kepahitan, luka batin yang disebabkan, yang terjadi karena proses yang lama, tidak mungkin selesai dalam satu malam, amin. Sehingga saya bilang, Amang tolong jangan tinggalkan mereka. Beberapa waktu yang lalu kita melayani bersama Bu Dian. Saya ingatkan juga kepada Bu Emi, jangan tinggalkan ibu itu, konseling terus. Betul ya Am ya? Ya. Karena pada saat kita doakan dia sudah mengampuni, tapi nggak bisa selesai. Kenapa? Karena mengampuni itu melibatkan sebuah hati emosi yang sudah terluka. Sehingga sulit sebenarnya untuk mengampuni. Kedua, kita sulit mengampuni karena sesungguhnya setelah kita mengampuni, kita melepaskan hak kita akan keadilan. Betul enggak? Enggak ada jaminan setelah diampuni orang itu tidak melakukan hal itu lagi. Enggak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama. Sekalipun sekarang modelnya adalah kalau orang salah, mereka membuat surat pernyataan maaf di atas materai 10.000. Ya, kita terima aja. Tetapi sebenarnya sulit. Kenapa? Karena nggak adil. Kalau dia berbuat salah, dia harus bertanggung jawab sebenarnya. Benar nggak? Nggak cukup cuma dimaafkan. Jadi yang kedua, pengampunan itu sulit karena kita harus rela melepaskan hak kita akan melihat keadilan. Betul ya saudara? Hal yang ketiga, kenapa pengampunan itu sulit? Karena ketika kita ampuni, ada resiko dia melakukan hal yang sama dan kita terluka lagi. Luka yang mungkin sudah mulai ketutup ketika kita mengampuni, ternyata dia melakukannya lagi. Akhirnya luka hatinya terbuka lagi. Jadi itulah sebabnya mengapa kita ini sulit untuk mengampuni. Logis ya? Logis ya? Makanya Petrus pun bertanya, bergumul, sampai berapa lama sih? Seberapa panjang saya harus sabar? Saya mengampuni dia nih. Dia sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang menyakiti hati saya. 7 kali? Bukan. Tetapi 70 kali 7 kali. Ya. 7 yang nampaknya angka yang luar biasa. Karena 2 kali lipat plus bonus 1. Itu kayaknya udah boleh menjadi satu kebanggaan Petrus. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak. Bukan 7 kali, tapi berapa? Berarti 490 kali. Petrus kaget dan lemas mendengarkan perkataan Yesus. Dengan perkataan lain, Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu seharusnya enggak ada batasnya. Betul ya? Dan kita, seorang Kristen, Tuhan Yesus katakan melalui perikop ini, jangan hitung-hitungan soal mengampuni, soal jumlah pengampunan. Dan pengampunan yang terus-menerus seharusnya menjadi natur sifat dari pengikut Kristus. Pengampunan adalah hal yang penting dalam kekristenan. Dan memang Yesus selama dia hidup 3,5 tahun, pengajarannya itu walaupun dia mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang lain, pasti dia selipkan soal pengampunan. Ya. Misalnya saudara-saudaraku, ketika Yesus khotbah di bukit, salah satunya dia katakan kalimat berbahagialah, berbahagialah gitu ya. Salah satunya dia katakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan boleh kemurahan. Di sini tersirat berarti murah hati ada mengampuni. Bahkan masih di bukit dia mengajarkan begini. Sini. Kalau kamu berdoa, begini doanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita lompat, lalu ada kata-kata begini. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap minggu kalau saudara diajak oleh pendeta untuk menaikkan doa ini,
Jangan itu sebagai suatu kebiasaan atau ritual, tapi harus dari hati. Jadi kalau saudara setiap minggu saudara berdoa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi ternyata saudara tidak bisa mengampuni orang lain. Kira-kira apa itu namanya? Bohong. Bohongnya ke siapa? Ke Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Ya. Ketika kita berdoa. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus ditanya, apa sih yang paling penting dari hukum Taurat dan kitab para nabi? Tuhan bilang ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, ada yang tahu? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti tersirat di dalamnya harus ada pengampunan, saudara-saudara. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan pada bagian lain ia berkata kepada murid-muridnya, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berbuat baiklah terhadap orang yang membenci kamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan di sini saudara-saudaraku, masih di ayat sini, di Matius 18, kalau kita naik ke atas sedikit, di ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengar engkau telah mendapatkannya kembali. Dan di ayat ini saudara-saudaraku, juga pengajaran dari Yesus. Bahkan ketika Yesus di kayu salib, ada 7 kalimat perkataan yang dia katakan. Dan saudara ingat enggak kata yang pertama yang Tuhan sebutkan di atas kayu salib? Ada yang tahu? Tolong bantu saya. Apa? 7 perkataan Yesus dan apa perkataan yang pertama? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat pertama. Jadi waktu dia sekarat di kayu salib, dia masih mengajar soal pengampunan. Jadi jelas pengampunan itu adalah mata kuliah wajib dalam kurikulum pengajaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudaraku, bukan 7 kali, apalagi 3 kali. Sedangkan main bola aja kartu kuning berapa kali baru dapat merah ki? 2 kali. Kalau orang di perusahaan, ya, berapa kali orang dikasih kesempatan salah? 3, SP1, SP2, SP3, habis itu SPHK. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak cuman 3 kali atau 7 kali. Tetapi harus berapa kali? 490 kali. Kita lanjutkan. Setelah Yesus dikatakan harus 490 kali, lalu dia kasih pengajaran lagi. Kenapa kamu harus mengampuni yang tidak ada batasnya? Kita baca lagi. Dia katakan begini, ayat 23. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia jual beserta anak istrinya juga suruh jual, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ayat 26, lalu hamba ini bersujud. Hamba itu menyembah tuannya itu dan berkata, sabar dahulu Tuan, semuanya akan kulunasi. Maka ayat 27 katakan, tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Di dalam ayat 28 nanti kita baca, dia lalu diperhadapkan dengan orang yang berhutang dengan dia, betul ya? Yang kita baca ini adalah dia berhutang kepada sang raja. Saudara-saudaraku, intinya ini adalah berbicara soal pengampunan dengan 2 arah. Pengampunan vertikal, yaitu dari raja ke dia, dan pengampunan horizontal, dari dia dengan sesama hamba. Ya. Jadi memang begitu pun dalam pengajaran Yesus berarti di sini.
bahwa pengampunan vertikal itu adalah bukan raja, tetapi Allah yang mengampuni kita. Dan adalah kita harus juga mengampuni secara horizontal, yaitu bagaimana kita berurusan dengan sesama kita. Saudara-saudaraku, 10.000 talenta, saya kasih bayangan sedikit ya. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Satu talenta itu terdiri dari 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 talenta berapa dinar? Matematikanya lulus enggak? 10.000 kali 6.000, jadi berapa? 60 juta dinar. Betul ya? Dan 1 dinar pada saat itu adalah upah satu kerja satu hari. Ya. Berarti saudara-saudaraku, saya kasih tahu aja langsung kesimpulan, 1 talenta itu adalah upah kerja orang selama 20 tahun. 1 talenta. Jadi kalau dia mau bayar hutang, gajian, enggak usah makan, enggak usah minum, langsung bayar. Itu baru 20 tahun. Enggak sampai 20 tahun udah mati dia ya. Ya, gajinya untuk bayar. Itu 1 talenta. Ini berapa? 10.000 talenta. Berarti 10.000 kali 20 tahun. Banyak banget utangnya ya. Saudara tahu 10.000 talenta, Tuhan Yesus bilang dia utangnya 10.000 talenta. Sebagai bayangan lagi, di Galilea itu adalah sebuah provinsi. PDB, tahu PDB enggak? Pendapatan bruto, artinya kalau semua orang bekerja penghasilan ditotalin itu cuma 300 dinar. Dibandingkan dengan 10.000, cuma 300 dinar dibandingkan dengan 6.000 dinar. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah gambaran oleh Tuhan Yesus yang hiperbol, yang besar, bahwa utangnya itu besar banget. Nggak akan mungkin dia bisa bayar. Sehingga rajanya bilang, masukin dia di penjara, bukan cuma dia, anak istrinya, sampai utangnya lunas. Jadi ini menggambarkan bahwa hutangnya itu besar banget. Ini adalah sebuah perumpamaan. Saudara-saudaraku, ini sebenarnya adalah satu gambaran tentang hutang kita kepada Tuhan. Hutang apa itu? Hutang dosa. Yang gak akan bisa saudara bayar, betul? Hutang dosa kita itu sangat besar. Saudara-saudaraku, kalau di dalam doa Bapa kami kan dibilang, ampunilah dosa kami. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, dosa itu adalah hutang. Opeilema, artinya debts. Bahasa Inggris adalah debts, artinya hutang. Maksudnya hutang dosa. Jadi hutangnya itu sangat besar, enggak terhitungkan, enggak terbayangkan. Dan itu adalah melambangkan hutang dosa kita. Masuk akal enggak? Masuk akal. Hari ini aja sudah berapa kali saudara berdosa? Di jalan, ada mobil yang, kita kan jalan tenang-tenang aja tiba-tiba dipepet. Panas dong kita, biasanya gitu ya. Dan kita nggak mau mengampuni. Ya. Kadang pagi-pagi begitu pintu blok, saya berargumentasi dengan istri saya sampai emosi. Nggak mau saling mengampuni. Hal-hal kecil. Ketika ada orang yang ngeselin, saudara mau nggak mengampuni? Kalau enggak ya udah berdosa, belum dosa-dosa yang lain. Jadi benar ya, dosa kita itu sangat besar sehingga raja bilang, lu nggak akan bisa bayar, sehingga lu harus dipenjara. Saudara mau ngikutin aturan apapun, misalnya ada yang bilang, pokoknya lu nggak boleh kasih selamat Idul Fitri. Karena kalau lu ngikutin selamat Idul Fitri, berarti lu dosa. Udah berdosa lagi. Makanya orang-orang saudara-saudara kita berusaha sekecil apapun diikutin. Karena dia berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Supaya dosanya diampuni gitu ya. Tapi Tuhan katakan bilang, dosamu itu terlalu besar untuk diampuni. 10.000 talenta adalah sebuah gambaran hutang yang tidak bisa dibayar. Dan itu adalah sebuah representasi dari hutang kita kepada Allah yang tidak bisa kita bayar sendiri. Ada haleluya? Ada amin, saudara-saudaraku. Hutang yang tak terhitung dan tak terbayangkan ini melambangkan hutang kita.
hutang dosa kita. Ya. Tetapi ketika dia memohon, dia katakan ayat 26, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Luar biasanya raja ini berbelas kasihan. Maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan, compassion. Sehingga ia, udah hutangmu aku bebasin. Dan dia menghapus hutangnya. Jadi Yesus ini beri satu gambaran bahwa ini adalah kamu yang hutangnya itu gak bisa kamu bayar dengan amal perbuatan apapun. Tetapi aku mau membebaskan kalau engkau bertobat dan mau mengakui dosamu. Betul ya? Tuhan katakan maka Allah itu tergerak oleh belas kasihan sehingga dia membebaskannya. Lanjut kita baca saudara-saudaraku ayat 28. Ketika hamba itu keluar, dia udah diampuni nih ya. Lalu dia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar. Saudara-saudaraku saya hitung ya, kalau 10.000 talenta itu kan 6.000 dinar, mungkin utangnya sekitar 12 triliun. Nggak mungkin ya. Kalau misalnya upah sehari, anggaplah UMR 200.000 sehari, 1 dinar itu kan upah kerja sehari. Berarti utangnya itu adalah 12 triliun. Udah kagak mungkin lah bisa dibayar. Udah kagak mungkin lah saudara bisa bayar hutang dosa saudara dengan kebaikan. Ya. Tapi tiba-tiba dia keluar, saya lanjutkan. Ya. Dan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar. Ia mencekiknya. Oh ini bad, sorry. Kenapa saya... Cek. Udah. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Apa katanya? Sabarlah dulu, utangku itu akan kulunasi. Saudara coba kembali lagi ayat 26. Ayat 26 dia katakan apa? Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sama enggak? Sama loh. Tapi responsnya beda. Ayat 26, ayat 27 dia bilang apa responsnya? Coba boleh deh next. Lalu tergeraklah hati raja. Tapi ayat 30 respons dia apa? Coba 30. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudara lihat perbedaannya? Kata-katanya sama, sujudlah, ampuni, tapi responnya beda. Gila ini orang. Mungkin gak sampai 5 menit nih ya, antara dia diampuni dengan dia harus mengampuni. 5 menit atau 10 menit, baru juga dia keluar, ada orang berkata-kata dengan kata yang sama, yang mengatakan, sabar dulu, aku akan melunasi utangnya. Tapi dia gak inget loh, 5 menit yang lalu, dia baru diampuni hutangnya yang 12 triliun itu. Sekarang ada orang berhutang 100 dinar, berarti sekitar 20 juta. Kan 200.000 tadi UMR sehari ya. 12 triliun dilunasi. Orang hutang 20 juta, dia mengatakan menolak dan pergi menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Sadis ya, udah disuruh masukin penjara masih disuruh lunasi hutang. Biasanya orang kalau masukin penjara karena buat kesalahan ya udah jalani itu penjara ya, begitu lulus bebas dia kan nggak perlu bayar kesalahannya gitu ya, kan udah di penjara. Ini enggak, udah masuk penjara masih suruh lunasin hutang, nggak bisa kerja nggak bisa apa, tetapi dia tetap harus melunasi hutang. Betapa sadisnya orang ini saudara-saudaraku.
Dan ini sebenarnya menggambarkan betapa sadisnya kita kalau kita tidak mau mengampuni sesama. Ada amin? Amin? Aminnya harus keras. Ini adalah tamparan buat kita ketika kita nggak mau mengampuni orang, padahal Tuhan sudah mengampuni hutang kita yang sangat besar. Kita sudah diampuni dalam tanda kutip 12 triliun rupiah, tapi orang yang berhutang 20 juta nggak mau kita maafkan. Dan ini adalah inti dari cerita ini. Seorang pengikut Yesus Kristus yang menolak untuk mengampuni siapapun, padahal ia sudah diampuni begitu banyak, akan mengalami apa? Kita lanjut bacanya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih. Jadi teman-temannya sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Kemudian Tuhan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau juga harus mengampuni kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah, lalu melakukan hal yang sama. Menyerahkannya kepada algojo sampai melunasi hutangnya. Saudara-saudaraku, algojo ini bukan Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan ini neraka. Kalau saudara tidak mengampuni, berarti saudara masuk neraka. Tidak ada pengertian itu. Tetapi engkau akan di algojo. Kalau di sini bilangnya sama ya, karena saya pakai TB2. Algojo. Artinya dia kan, algojo itu kan nggak mungkin nyayangin ya, nggak mungkin. Aduh kamu mau makan apa? Itu bukan algojo namanya, ya, albaik namanya ya. Kalau itu ya, kalau algojo itu pasti menyiksa. Saudara-saudaraku, pelajarannya adalah ketika kita tidak mau mengampuni, pasti ada siksaan dan penderitaan dalam hidup kita. Ada konsekuensi dari sikap tidak mau mengampuni. Maaf. Anda nggak akan mati, Anda tidak akan kehilangan nyawa, Anda juga tidak akan kehilangan keselamatan, tetapi Anda akan kehilangan kedamaian. Engkau mungkin akan mengalami emosi, luka batin yang menyiksa. Dan itulah yang Tuhan maksudkan dengan hajaran dari algojo. Karena memang di bagian Alkitab yang lain Tuhan katakan Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, ya kita siap untuk dihajar Tuhan. Bukannya dihempaskan masuk neraka, enggak. Tetapi ada siksaan-siksaan yang akan menyiksa kita. Seorang penulis berkata, orang Kristen yang menyimpan dendam dan perasaan pahit terhadap satu sama lain akan diserahkan kepada pikiran-pikiran yang menyiksa, perasaan sengsara dan keresahan yang menyakitkan di dalam dirinya. Itu seperti penyakit asam lambung. Orang yang tidak mau mengampuni, asam kebencian itu bisa naik dan sakit. Kak Horas ada di sini yang sakit, sakit lambung ya. Gimana rasanya tuh kalau sakit? Seperti itulah kalau tidak mau mengampuni, asam kebencian itu mendorong naik ke permukaan dan membuat kita selalu tersiksa. Dan saudara-saudaraku, ketidakmampuan untuk mengampuni itu juga mempunyai dampak. Mempunyai dampak yang pertama juga kepada keluarga kita. Keluarga kita pasti akan terpengaruh. Hubungan di dalam keluarga menjadi tidak baik. Ya. Dan bisa jadi dosa kita menjadi dosa keluarga kita.
Jadi kalau kita tidak mengampuni, konsekuensinya itu adalah penderitaan, dan penderitaan itu bisa dialami juga oleh keluarga kita. Bahkan teman-teman kita juga. Makanya ayat 1 dikatakan melihat 31 melihat itu hamba-hamba yang lain. Jadi hamba-hamba yang lain itu kan jadi terpengaruh ya. Teman kita yang tadinya nggak tahu, ketika tahu kita maka dia juga ikut marah. Ikut-ikutan kita, pro sama kita, dia ikut tidak mengampuni, akhirnya mereka ikut berdosa. Mereka juga menjadi pendendam karena kita adalah pendendam. Ya. Dan keluarga, teman juga bisa ada konsekuensi di dalam gereja. Tidak bisa mengampuni, bisa mempengaruhi gereja. Dan memang banyak saat ini, sekarang ini, gereja yang terpecah belah karena tidak bisa mengampuni. Karena dendam, karena harta, akhirnya terjadi perpecahan gereja. Gereja pecah itu bukan satu yang salah. Paulus dan Barnabas itu juga berpisah, ini yang namanya skisma. Tapi itu karena perbedaan visi, karena perbedaan cara dan perbedaan cara pelayanan. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Tetapi bukan karena dendam, bukan karena tidak mengampuni, bukan karena tidak mau rekonsiliasi. Ya, itu adalah perpecahan gereja yang tidak baik. Sehingga akhirnya membuat reputasi gereja menjadi buruk. Bisa separah itu akibatnya. Jadi konsekuensinya itu tidak dialami oleh kita saja yang tidak mengampuni, tetapi juga kepada keluarga, teman-teman, dan gereja. Dan saudara-saudaraku, konsekuensinya dalam ayat ini kita katakan juga ini ternyata mengecewakan Tuhan. Coba kita lanjutkan ayat yang terakhir ya. Dikatakan, ini ayat yang terakhir, ayat 35, demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan juga kecewa, Tuhan juga marah. Apa yang terjadi di ayat 31, ayat 34, itu juga yang akan terjadi bagi kita orang percaya yang tidak mau mengampuni. Tuhan marah karena kurang belas kasihan apa sih gua sama elo, sehingga elo merasa tidak perlu mengasihani orang lain. Seperti hamba ini, apa yang Tuhan lakukan di kayu salib ternyata kita lupain begitu saja. Dia 5 menit baru mendapatkan pengampunan, udah lupa. Kita lupa, bahkan tidak menghargai harga yang sudah Tuhan bayar. Kita sudah melupakan kasih karunia dan belas kasihan yang sudah dikaruniakan kepada kita melalui darah Yesus Kristus yang mengalir. Pertanyaannya adalah, di mana sih belas kasihanku yang telah kau alami sehingga engkau menolak untuk menyalurkan kasihku kepada orang lain dengan tidak mengampuni? Tuhan juga marah karena konsekuensi yang ditimbulkan kepada gerejanya. Tadi saya sudah ceritakan. Ya. Dan sekali lagi, tidak mengampuni itu membawa penderitaan pribadi. Hati kita menjadi tersiksa. Bahkan banyak orang yang akhirnya secara psikis dia tidak mau mengampuni, akhirnya secara fisik dia mengalami sakit, betul ya? Nyakitnya nggak tanggung-tanggung, kritis biasanya. Tidak selalu, tapi ada beberapa kasus kanker itu karena kepahitan, betul? Itu karena kita sulit untuk mengampuni. Jadi ini yang Tuhan maksudkan dengan algojo yang menyiksa, dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang parah. Ketika kita tidak mau mengampuni, maka siksaan itu pasti akan datang. So, saudara-saudaraku, ya perintahnya sederhana, ayo mengampuni. Engkau sudah diampuni kan? Ngampuninya 12 triliun.
Ada orang yang berhutang cuman 20 juta. Kalau misalnya nolnya 3 saya kurangin, kayaknya mungkin lebih membumi. 12 triliun dikurangi 3 berarti 12 miliar. Betul ya? 12 miliar saudara sudah dihapus hutangnya. Ada orang yang hutang berapa? 20 ribu. Saudara nggak mau ngampuni. Mengampuni mulai dari hal yang terkecil, di jalan, di komunitas, sampai hal yang terbesar. Orang yang begitu menyakiti kita, suami kita, istri kita. Tuhan, ini kita bertanya, berapa kali lagi? Berapa lama lagi Tuhan? 7 kali? Tuhan bilang, enggak ada batasnya pengampunan itu. Amin. Ampunilah orang yang ada di dalam hati saudara yang menyakiti. Saudaraku, boleh dibuka, Monji, coba Efesus 4 ayat 32, terakhir nih. Beberapa ayat terakhir. Ini perintah Tuhan untuk menguatkan saudara. Hendaklah kamu ramah, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni, di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemudian Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, saudara-saudara dikuduskan dan dikasihi Allah, kenakanlah apa? Belas kasihan. Lalu kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti siapa? Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi saudara harus melepaskan pengampunan, hempaskan gitu ya. Kalau bahasa Batak apa? Aduh nggak ada horas di sini. Apa nang? Omong baru. Ribakon gitu ya? Apa? Hempaskan. Benar Apa sih? Hempaskan. Let it go. Amin. Let it go, let it go. Ya. Jadi kalau saudara masih ada rasa dendam, hempaskan dan serahkan kepada Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus saudara untuk memutuskan bahwa saya mengampuni dia. Ya. Bahwa saudara katakan sakit hati yang dia buat itu sangat tidak sebanding dengan pengampunan dari Tuhan. Amin. Jadi hempaskan, lepaskan semuanya. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, boleh saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Sementara itu adik-adikku pemusik, Singers boleh maju ke depan. Ayatnya itu dari saudaraku Matius 6. Saudara buka ya, Matius 6 ayat 9. Ayat 9, lalu loncat nanti ke ayat 12, setelah itu ke ayat 14. 9, 12, lalu 14. Ya, udah dapat semua ya? Matius 6 ya. Yuk, kita baca, saya baca dari Alkitab saya ya, ini dalam TB2. 1, 2, 3. Karena itu kamu harus berdoa begini. Boleh lanjutkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi yang kompak lebih keras. Dan ampunilah kesalahan kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu. Amin. Bapak, terima kasih
untuk pengampunan-Mu di kayu salib. Terima kasih atas darah Yesus Kristus yang telah menyucikan kami dari segala dosa. Terima kasih atas kesediaan-Mu untuk menanggung dan melunasi hutang yang tak terbayangkan, yang tidak akan pernah bisa kami bayar. Bahkan di dalam 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan 10.000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun sampai seumur hidup kami. Kami memiliki hutang yang sangat banyak yang tidak dapat kami bayar. Tetapi Engkau sudah membayar hutang kami yang seharusnya enggak Engkau yang membayar. Dan karena kasih pengampunan yang melimpah, Engkau mengatakan kepada kami bahwa hutang-Mu sudah lunas. Dan oleh karenanya kami tidak memilih hak untuk tidak mengampuni saudara-saudari kami. Bapa, kami butuh pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan saya nanti akan membacakan sedikit buat saudara sebuah pemahaman tentang perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saya ajak kita untuk mempersiapkan diri dengan menyanyikan sebuah lagu. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. I love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the net presence. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Gereja-gereja Kristus telah melakukan hal ini sejak Yesus naik ke surga. Dan praktiknya juga sudah menjadi kontroversi dan diperdebatkan selama 2000 tahun. Tetapi gereja-gereja Yesus yang sejati, apapun denominasinya, terus merayakan perjamuan kudus. Pada pagi hari ini saya ingin kita memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum kita berpartisipasi dan mengambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu, izinkan saya secara singkat menjelaskannya dengan menjawab 3 pertanyaan tentang perjamuan kudus. Yang pertama, siapakah yang memulai perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus? Di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 20 dikatakan ketika saat tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya,
Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini, bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dalam perikop ini, pada hari Kamis malam sebelum dia disalibkan, saat itu adalah waktu untuk perjamuan Paskah tahunan orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, begitu juga murid-muridnya. Semua orang Yahudi pada malam itu merayakan Paskah. Jadi Yesus mengutus para muridnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ketika mereka makan hidangan Paskah, Yesus memperkenalkan elemen baru pada perjamuan Paskah. Kalau orang Paskah Yahudi itu elemennya adalah sayur pahit, daging, roti tidak beragi. Dan itu semua ada di mejanya Yesus. Tapi Yesus memberikan elemen baru. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya menjadi beberapa bagian, lalu dia bagi kepada para rasul, lalu dia ambil secangkir anggur dan bagikan juga, dan rasul meminum juga. Lalu ada kalimat singkat dari Yesus dikatakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi roti dan anggur pada malam itu memiliki sebuah tujuan bagi para murid dan juga bagi kita, yaitu dimaksudkan agar mereka mengingat akan Yesus. Lalu apa arti perjamuan Tuhan? Kalau di dalam Keluaran 12, perjamuan Paskah, itu bangsa Israel melakukannya adalah untuk mengingat bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir dan Allah hendak membebaskan mereka. Dan ia sudah mendatangkan beberapa tulah kepada orang Mesir. Tetapi ia mau meyakinkan orang Israel bahwa Allah menyertai mereka. Dan tulah yang paling parah adalah tulah yang terakhir, yang sangat berat, yaitu setiap anak laki-laki sulung yang ada di Mesir akan mati. Namun Allah memberi tahu cara agar bangsa Israel tidak mengalami tulah ini, tulah anak sulungnya mati. Yaitu mereka harus menyembelih seekor anak domba yang tidak cacat, yang sempurna, sesempurna mungkin. Kemudian mereka harus mengoleskan darah dari anak domba itu di sekeliling dan di atas pintu-pintu rumah mereka. Sehingga ketika malaikat maut itu datang, mereka melihat darah itu, mereka tidak taruh kutuk kematian anak sulung itu di rumah mereka. Dan dimanapun rumah darah itu ditemukan, malaikat maut akan lewat saja. Dengan perjamuan malam, Yesus memberikan makna baru bahwa darahnya, darah Kristus akan menandai orang-orang yang sudah menjadi miliknya. Jadi ketika kita milik Yesus, menjadi milik Yesus, kita diliputi oleh darah Kristus. Hidup kita ditandai oleh darah Kristus. Karena dosa, saudara dan saya harus mati di dalam tulah yang membunuh orang-orang berdosa. Tetapi dengan percaya kepada darah Yesus, kita dilewatkan dan dibebaskan dari hukuman. Amin. Perjamuan merepresentasikan secara visual apa yang telah terjadi di dalam diri kita secara rohani. Yesus memberikan tubuhnya di kayu salib untuk kita. Yesus mencurahkan darahnya
di kayu salib untuk kita. Perjamuan Tuhan berarti kita memiliki anak domba, yaitu anak domba Allah yang telah memberikan dirinya. Jadi setiap kali kita merayakan perjamuan Tuhan, kita perlu mengingat apa yang telah Yesus lakukan untuk kita di kayu salib. Ketika nanti kita mengambil roti dan cawan, kita menghubungkan diri kita dengan anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bagaimana sikap kita yang sebenarnya untuk memandang dan melakukan perjamuan kudus? Saudara bisa baca nanti dalam 1 Korintus 11. Dikatakan, lakukanlah ini sesering mungkin. Kata setiap kali itu sebenarnya terjemahan aslinya artinya sesering mungkin. Di dalam King James Version dikatakan di Korintus ini, for as often as ye eat this bread and drink this cup. Jadi sesering mungkin, nggak ada batasan waktu yang ditetapkan. Dan itu berarti selama dilakukan, masalah rentang waktu tidak masalah. Ada gereja yang melakukannya setiap hari, gereja Katolik setiap hari. Ada yang cuma sebulan sekali, ada yang setahun cuma 3 kali. Nggak ada masalah. Tetapi memang perintah Yesus adalah sebenarnya sesering mungkin. Kita pernah malam Natal juga melakukan. Bahkan dalam setiap pemberkatan nikah kita melakukan. Saudaraku, periksalah diri saudara masing-masing. Setelah memeriksa diri kita masing-masing, kita perlu mengingat bahwa perjamuan Tuhan adalah untuk menghormati Yesus. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kita. Kematian adalah sesuatu yang serius. Itulah yang ke-10. Karena itu kita perlu memeriksa diri ini sendiri. Saudara-saudaraku, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa saudara ajukan kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah saya menghargai apa yang telah Yesus lakukan untuk saya? Kedua, apakah saya menyadari berapa harga yang telah Yesus bayar untuk saya? Ketiga, apakah saya menjalani hidup saya dengan cara yang menunjukkan rasa syukur kepada Yesus atas apa yang telah Dia lakukan untuk saya? Yang terakhir, keempat, apakah saya memiliki hati yang benar terhadap Dia yang telah memberikan segalanya untuk saya? Naik sekali. Naik. Thank you for the love lost. Thank you for the price you. Saya undang petugas perjamuan kudus. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing scroll. Though all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Are you not with many crowns? You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Round you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Saudaraku, pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, ini adalah tubuhku. Ambillah." Ambillah. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya minta Pendeta Emi untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Pada siang hari ini Tuhan, kami ada di hadapan Tuhan. Berterima kasih kalau saat ini kami boleh duduk sehidangan dengan Kristus melalui perjamuan kudus. Di tangan kanan kami ada roti yang kami imani adalah tubuh Kristus, yang kami angkat tinggi, tanda kami menghormati tubuh Kristus yang sudah Tuhan serahkan bagi kami untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami begitu besar pengorbanan-Mu, sehingga Engkau memberikan tubuh-Mu tercabik-cabik untuk menebus dosa kami. Karena kasih-Mu, betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Tuhan, ajarlah kami supaya kami mengingat akan kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kami yang sudah membayar lunas dosa-dosa kami, sehingga kami juga mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan dengan tubuh yang suci, tubuh yang kudus, karena kami memuliakan Tuhan dalam diri kami. Ampunilah kami Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, biarlah kami terus menghormati Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun tubuh kami lemah Tuhan, tetapi kami percaya jika Allah sudah masuk dalam tubuh kami, maka kami dikuatkan, disembuhkan oleh bilur-Mu, oleh tubuh Kristus yang sudah kami makan, yang sudah menyatu dalam tubuh kami. Maka kami pun menjadi sehat, kuat, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus telah diserahkan dan dipecah-pecahkan bagi saudara. Makanlah. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Ambillah. Ambillah.
Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, tanda kita meninggikan darah Yesus. Sebelum kita meminumnya, saya minta Diaken Ramona untuk berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah putramu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberikan semua yang ada padamu tercurah buat hidup kami. Dan kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Yesus Kristus yang menyembuhkan kami untuk segala sakit penyakit kami. Darah Tuhan Yesus yang membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu, oleh darahmu, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Dan kami mau menerimanya dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami percaya. Amin. Saudaraku, darah Yesus sudah tercurah untuk menghapus dosa saudara. Amin. Saudara boleh beriman kalau saudara punya sakit penyakit, taruhlah tangan kiri saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit, atau kalau tidak terjangkau boleh di sebelah di dada saudara. Saudara juga boleh beriman untuk keluarga, teman saudara yang saat ini sedang sakit, saudara boleh menyebut namanya. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Percaya hari ini engkau menerima mujizat? Karena iman dan kepercayaanmu pada Yesus Kristus dan kuasa darahnya, maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah sambil mengingat darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan dan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, dengan masih bangkit berdiri.